Mohon banding bisa mendengar atau penggugat? Bisa yang mulia, terima kasih. Baik, tergugat. Terdengar yang mulia? Sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama Perusahaan Dagang dan Industri Internasional nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat siapa yang mewakili? Terima kasih yang mulia. Kami dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, ada Bapak Heri Basuki Rudianto, saya Rahadi Ari Baskoro, ada Bapak Dedi Kusuma Negara, dan Bapak Satrio Pratomo. Baik, dari penggugat. Baik, dari penggugat saya Erwin yang mulia, terima kasih. Baik, agenda ini dari tergugat, silakan tergugat. Terima kasih yang mulia. Kami sudah mengupload penjelasan tertulis dan juga bukti-bukti tambahan, di mana di sini kami telah mengupdate kronologi yang kami sajikan dalam penjelasan tertulis, di mana kami memasukkan putusan PK yang diajukan oleh DJP dan juga pelaksanaannya. Bahwa putusan PK ini memang bukan objek gugatan, namun terkait dan yang diajukan sebagai objek gugatan adalah pelaksanaan putusan PK yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi pada dasarnya yang mulia pendapat tergugat ini masih sama dengan yang kami sampaikan sebelumnya, yakni berdasarkan dasar hukum pasal 6 ayat 7 PP 50 tahun 2022 bahwa memasukkan kompensasi yang bukan sengketa itu tidak boleh dilakukan di luar putusan pengadilan. Dalam hal ini adalah melalui pelaksanaan putusan, apalagi mengingat bahwa kompensasi ini adalah salah satu apa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh wajib pajak pada saat pengajuan peninjauan kembali dan sudah ditolak oleh Hakim MA. Kemudian ada data yang diutarakan oleh penggugat di sidang terakhir ini terkait dengan pelaksanaan putusan PK yang diajukan oleh DJP untuk tahun pajak 2016 di mana tergugat telah memasukkan kompensasi dan dalam hal ini kami tim sidang telah melakukan konfirmasi ke KPP Madya Malang, dalam hal ini adalah penyuluh terkait yang melaksanakan putusan PK. Jadi bisa kami informasikan bahwa di sini ada 2 tahun sengketa gugatan, yakni 2016 dan 2017, di mana keduanya diajukan PK baik oleh WP maupun oleh DJP. Untuk tahun pajak 2016 ini dilakukan oleh asisten penyuluh dan 2017 dilakukan oleh penyuluh, sehingga orang yang melakukan pelaksanaan putusan ini berbeda yang mulia. Kemudian kalau kami infokan bahwa untuk 2016 ini memang ada inkonsistensi dari pelaksanaan putusan di mana atas PK oleh DJP memang memasukkan kompensasi. Dan dari hasil pembahasan dengan penyuluh terkait, kami meyakini bahwa di sini ada kesalahan pemrosesan putusan PK tahun 2016. Kenapa? Karena pada saat kami minta yang bersangkutan untuk menjelaskan dasar hukum kepada kami, yang bersangkutan tidak bisa menjawab. Ini berbeda dengan pelaksanaan putusan untuk tahun 2017, di mana yang bersangkutan bisa menjelaskan dasar hukum kenapa tidak memasukkan kompensasi dalam arti sesuai dengan putusan MA. Kami memang tidak tahu yang mulia apa yang terjadi pada saat pelaksanaan putusan tahun 2016 ini, tapi kami meyakini bahwa kesalahan ini memang ada dan kami akan proses secara internal. Internal ini adalah jika memang bisa dilakukan revisi, maka akan direvisi. Namun jika tidak bisa direvisi, maka kami akan eskalasi ke atas yang mulia. Karena ini memang telah menimbulkan kerugian negara dengan adanya pengembalian 13 miliar. Nah, berikutnya bahwa PK yang diajukan oleh DJP dan juga wajib pajak ini putusannya sama-sama menolak. Sehingga perhitungan itu balik ke putusan banding. Sehingga kami berpendapat dengan telah memasukkan kompensasi rugi yang tidak disengketakan pada tahun 2016, maka dan mengingat LB sudah dikembalikan, maka menurut kami penggugat sudah tidak bisa lagi meminta kompensasi 2 kali karena itu akan mengakibatkan double pengembalian. Untuk tahun 2017 kami konsisten tidak memasukkan kompensasi sehingga di sini kami meyakini pelaksanaan putusannya sudah benar yang mulia. Demikian yang mulia. Bentar Pak, yang dimaksud double pengembalian itu gimana Pak? Jadi ini kan kami pada saat 2016 yang PK oleh DJP itu kan sudah memperhitungkan kompensasi kerugian yang mulia. Di sana kemudian ada kreditnya, kredit pajaknya, sehingga atas muncul LB dan sudah kami kembalikan. Kemudian kalau misalnya penggugat meminta kompensasi kembali di putusan PK yang oleh wajib pajak, maka menurut kami akan
Ada 2 kali pengembalian, 2 kali LB dan menimbulkan 2 kali pengembalian yang mulia. Bentar. Pemohon memang seperti itu ya penggugat ya? Kan ada dua memang SP2 apa namanya SP2 PK ya? Eh, Nah, benar yang mulia, ada SP2PK. yang satu sudah yang satu memang diperhitungkan kompensasinya, yang satu lagi tidak. Nah, yang satu yang diperhitungkan itu sudah dikembalikan. Untuk yang sudah diperhitungkan sudah dikembalikan yang mulia, Nah, namun penggugat tidak setuju dengan pernyataan tergugat bahwa adanya double yang mulia. Jadi mungkin mohon izin penggugat akan sampaikan ini sama dengan permintaan dari majelis hakim yang di persidangan sebelumnya. Pemohon penggugat akan menampilkan SP2B, SP2PK dan kedua SP2PK itu majelis yang mulia supaya lebih jelas. dan Ini sebelum ke situ Pak. Nah, kalau tadi sudah dikembalikan, artinya sudah dikembalikan haknya penggugat. Terus yang kedua ini statusnya gimana? baik. Jadi gini yang mulia. Untuk yang di SP2PK yang pertama, itu yang tadi tergugat bilang bahwa eh, ada kesalahan. Yang menurut tergugat ada kesalahan yang mulia. Itu kan kompensasi kerugian sudah diperhitungkan yang mulia. Atas SP2PK tersebut tidak ada gugatan yang mulia. Selesai. Kemudian timbul SP23 yang kedua, di mana kompensasi kerugiannya tidak diperhitungkan oleh tergugat. Dalam hal ini yang mulia, yang kemarin, yang sebelumnya itu sudah dikembalikan, maka atas SP2PK yang baru, seluruhnya akhirnya penggugat kembalikan lagi ke pihak tergugat. Oh, jadi harus dikembalikan lagi gitu pengembaliannya. Iya, jadi di SP2PK yang kedua, yang sekarang ini lagi digugat ini yang mulia, di sana atas kelebihan yang dari kompensasi itu ditagihkan kembali oleh pihak tergugat, sehingga apabila hal ini tergugat menyatakan ada double, di sini mungkin penggugat ingin meminta perhitungan doublenya di mana, gitu maksudnya yang mulia. Ya, ya, ya. Baik. Artinya yang diminta oleh penggugat sebenarnya bukan minta pengembaliannya lagi ya. Meminta kompensasi kerugian untuk diperhitungkan sehingga yang asalnya kurang bayar yang mulia menjadi lebih bayar sejumlah dengan nilai kompensasi tersebut yang mulia. Tapi tidak minta pengembalian lagi kan? Tidak perlu, maksudnya majelis tidak perlu diminta kembali gitu. Oh, Apa itu yang sudah dikembalikannya? ada minta kembali yang mulia. Dengan misalnya diperhitungkan ada pengembalian yang mulia. Oh, coba Pak ditampilkan Baik, baik, terima kasih yang mulia. biar jelas. Ya, Kalau 2017 kan sama ya, dua SP2PK itu sama-sama kedudukannya sama gitu. ya. Nah, benar yang mulia. Yang 2016 ini yang ada ketidakkonsistenan. Nah, Ya. baik, yang ini penggugat akan mulai dulu dari yang pembetulan SP2B yang mulia ya. Jadi SP2B, kemudian ada gugatan atas SP2B, di mana atas gugatan SP2B itu dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia, sehingga semula di sini yang kompensasi kerugiannya 0 yang mulia, atas hasil gugatan tersebut akhirnya ada pembetulan SP2B yang dilakukan oleh tergugat dengan memperhitungkan kompensasi kerugian sebesar 171. Oke. Kemudian atas pembetulan SP2B tersebut, maka ada yang namanya pengembalian yang di bawah yang mulia. Perhitungan PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar, sehingga ada lebih bayar 13. Jadi pada saat posisi ini 13 sudah dikembalikan kepada wajib pajak, kepada penggugat. Kemudian selanjutnya yang mulia, terbitlah SP2PK yang pertama, yang tadi disebutkan oleh tergugat bahwa ada kesalahan yang sebaliknya justru menurut penggugat inilah yang benar seharusnya. Nah, Nah, ya. di SP2PK ini diaminkan kembali kompensasi kerugiannya sehingga di perhitungan PP yang harus dibayar yang mulia 13 yang di bawah, PPh telah dikembalikan 13 0 yang mulia. Jadi di SP2PK ini 0, tidak ada yang dikembalikan ke wajib pajak. Karena sudah diperhitungkan di SP2B ya Pak ya. Nah, benar yang mulia. Nah, kemudian timbullah lagi SP2PK yang menjadi objek sengketa akuo ini yang mulia, di mana di SP2PK-nya di sana tidak ada kompensasi kerugiannya 0 yang mulia. Apa yang terjadi atas SP2PK yang 0 itu di perhitungan yang di bawah menjadi kurang bayar 40 ditambah 13. Kembalikan. Oh, jadi 53 harus bayarnya. Benar yang mulia. Jadi 53 ini wajib pajak sudah kembalikan ke
ke negara. Nah, jadi kalau tadi disebutkan bahwa ini menimbulkan kerugian negara, maka kalau substansinya kompensasi kerugian itu memang hak wajib pajak, justru di sini wajib pajak yang dirugikan, Yang Mulia. Terima Nah, kasih, Yang Mulia. saat posisinya SP2B itu kan 13 miliar ya kalau lebih bayar. Sudah Benar, diperhitung. benar. Ini Yang Mulia. SP2B 13. Hasil peninjauan kembali itu sebenarnya tidak mengubah apa-apa ya, Tidak mengubah apa-apa, Yang Mulia. baik Jadi dari pemohon banding maupun dari terbandingnya. tergugat ya benar, dari pemohon banding dan terbanding hasilnya tetap kembali ke putusan pengadilan. Di Hmm. mana putusan pengadilan ini sudah ada pembetulan SP2B-nya menjadi sekian, Yang Mulia. Sehingga SP2PK yang satu tadi yang dianggap salah oleh tergugat, menurut penggugat ini justru yang benar. Karena apa? Ini sudah mencerminkan yang pertama. Yang pertama ini sudah mencerminkan apa yang memang menjadi hak dari wajib pajak, Yang Mulia. Tapi di SP2PK yang lagi digugat ini, inilah yang akhirnya mengambil hak dari wajib pajak kembali, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima Secara kasih. substansi kan memang masih ada kompensasi kerugian ya, 17 itu. Benar, ini masih ada, Yang Mulia, yang di penjelasan tertulis tergugat, di penjelasan tertulis tergugat yang pertama kan menyatakan bahwa ini tidak ada, Yang Mulia. Jadi nilai kompensasi tidak ada. Itu di persidangan sebelumnya penggugat sudah bantah, tapi di penjelasan tertulis yang hari ini penggugat terima, tergugat tetap menyatakan lagi bahwa itu tidak ada. Nah, mungkin penggugat juga mohon melalui majelis hakim bisa meminta kejelasan atau klarifikasi perhitungan mana yang menunjukkan bahwa nilai kompensasi kerugian itu tidak ada. Padahal nilai kompensasi kerugian itu faktanya baik di persidangan gugatan SP2B pun pada saat itu yang menghasilkan 13 miliar itu, tergugat sendiri sudah mengakui bahwa memang nilainya ada, tapi di gugatan yang di SP2PK sekarang tergugat menyatakan itu tidak ada haknya wajib pajak, Yang Mulia. Itu yang mungkin perlu diluruskan juga, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Oke, baik. Kemudian tahun 2017 gimana? Yang tahun 2017 penggugat? Oh, penggugat. Oh, baik. Untuk yang tahun 2017, Yang Mulia, kasusnya sama dengan yang 16, tapi kedua SP2PK-nya dua-duanya tidak memperhitungkan kompensasi kerugian, yang mana di SP2B-nya sudah ada pembetulan SP2B. Ini ada pembetulan SP2B. Ini Yang Mulia. Jadi di tahun 2017, yang semula yang atas dulu, sorry. Nah, yang atas kan 0, Yang Mulia. Kemudian ada gugatan SP2B di mana majelis memerintahkan kepada tergugat untuk membetulkan, dan akhirnya sudah dilakukan pembetulan menjadi ada kompensasi kerugian 76. Jadi dalam hal ini tergugat sendiri sudah mengamini bahwa memang ada kompensasi kerugian senilai tersebut, Yang Mulia. Sehingga SP2B ada menjadi lebih bayar 18. Baik, para pihak mohon maaf, majelis skor dulu ya. Di ruang sidang terdengar suara azan. Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Baik. Baik, skors dicabut. Oke. Baik, dilanjutkan pemohon, penggugat. Eh, Penggugat sudah, oh ya mungkin yang di 2017 tadi yang mulia ya. Jadi yang di 2017 tadi sama yang mulia. Jadi nilai yang harus dibayar 18 M berdasarkan pembetulan SP2B, bukan yang masih harus dibayar, sorry, yang lebih bayar sehingga ini dikembalikan kepada wajib pajak. Namun dari SP2PK yang memang akhirnya kembali lagi harusnya ke SP2B, namun di SP2PK-nya ini 18 M yang asalnya sudah dikembalikan, ditagihkan kembali ke wajib pajak yang mulia. Oh, ya. Sehingga wajib pajak harus ada pajak yang masih harus bayar 19 sekian yang mulia. Nah, yang SP2PK yang kedua pun ini juga ditagih sama yang mulia, jadi isinya, jadi nilainya juga ditagihkan lagi ke wajib pajak. Jadi kembali ke angka SP2B kecuali nilai kompensasi kerugian. Mungkin singkatnya seperti itu yang mulia. Oke. Baik, jadi sidang berikutnya gimana nih? Masih mau menyampaikan penjelasan lagi atau langsung ini Pak, langsung closing? Dari penggugat mengikuti keputusan kebijakan Majelis Hakim yang mulia. Baik. Gimana tergugat? Kami juga ikut yang mulia, kebijakan dari yang mulia. Kalau gitu closing aja ya. Baik yang mulia. Baik. Baik. Ibu. Baik, sidang ditunda ke tanggal 7 Mei 2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir dan sidang hari ini ditutup. Baik. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia.